Indonesia punya jumlah penduduk usia kerja yang besar, nyatanya nggak semua bisa dapat pekerjaan yang layak. Kenapa bisa begitu? Apa penyebab utamanya? Dan apa yang bisa dilakukan untuk mengatasinya? Yuk kita bahas bareng di presentasi ini. Perkenalkan, nama saya Riri Prihatin. Saya akan membahas latar belakang masalah pengangguran. Pengangguran merupakan salah satu permasalahan struktural dalam perekonomian Indonesia yang memiliki dampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat dan stabilitas sosial. Pengangguran adalah suatu kondisi di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja tidak mempunyai pekerjaan dan sedang aktif mencari pekerjaan. BPS mendefinisikan pengangguran sebagai orang yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan dan siap untuk bekerja. Pengangguran menjadi indikator penting dalam menilai kondisi ekonomi suatu negara. Saya Sukma Setia Lestari akan menjelaskan jenis-jenis pengangguran. Untuk yang pertama, pengangguran terbuka, yaitu orang yang tidak bekerja sama sekali dan sedang mencari pekerjaan. Yang kedua, pengangguran terselubung, terjadi ketika seseorang bekerja tetapi produktivitasnya sangat rendah atau tidak dibutuhkan. Untuk yang ketiga, pengangguran musiman, muncul akibat perubahan musim atau waktu tertentu, misalnya petani yang hanya bekerja saat musim tanam dan panen. Yang keempat, pengangguran struktural, yaitu terjadi karena adanya perubahan struktur ekonomi dan ketidaksesuaian antara keahlian tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja. Untuk yang kelima, pengangguran fiksional, bersifat sementara, terjadi saat seseorang berpindah pekerjaan atau baru lulus sekolah dan sedang mencari pekerjaan. Lalu untuk jumlah pengangguran di Indonesia pada Februari 2025 tercatat sebanyak 7,28 juta jiwa. Tingkat pengangguran terbuka atau TPT pada periode yang sama adalah 4,76%. Saya Maria Cahyani, saya akan menjelaskan tentang dampak pengangguran terhadap perekonomian ekonomi. Yang pertama ada penurunan produktivitas nasional, yang kedua menurunnya pendapatan negara dari pajak, yang ketiga ada meningkatkan beban negara terhadap subsidi dan bantuan sosial. Adapun dampak sosial, yang pertama meningkatkan kemiskinan dan kesenjangan sosial, yang kedua menyebabkan stres psikologis dan masalah kesehatan mental, yang ketiga meningkatkan potensi konflik sosial dan kriminalitas. Saya Risa Afiani akan menjelaskan rincian menurut BPS. Jumlah angkatan kerja 153,0 juta jiwa, jumlah bekerja 145,77 juta jiwa, jumlah pengangguran 7,28 juta jiwa, tingkat pengangguran terbuka TPT 4,76%, jumlah penduduk usia kerja 216,79 juta jiwa. Data ini menunjukkan bahwa jumlah pengangguran di Indonesia mengalami penurunan dibandingkan dengan periode sebelumnya, yaitu pada Agustus 2023, di mana jumlah pengangguran mencapai 7,86 juta jiwa. Penyebab pengangguran di Indonesia yaitu pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, kualitas pendidikan dan pelatihan yang belum sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, kurikulum pendidikan belum banyak menekankan pada keterampilan vokasional, kemajuan teknologi dan otomatisasi. Teknologi menggantikan peran manusia dalam produksi, terutama di sektor manufaktur. Saya Asep Sunandar ingin menjelaskan upaya pemerintah mengatasi pengangguran. Yang pertama, program Kartu Prakerja, yaitu memberikan pelatihan dan insentif bagi masyarakat untuk meningkatkan. Yang kedua, revitalisasi balai latihan kerja, yaitu fokus pada pengembangan kompetensi berbasis industri dan digitalisasi. Yang ketiga, pengembangan UMKM dan kewirausahaan, yaitu memberikan pelatihan akses modal dan insentif bagi pelaku usaha kecil. Yang terakhir, meningkatkan investasi di sektor padat karya, yaitu memberikan kemudahan berusaha dan insentif pajak bagi industri yang banyak menyerap tenaga kerja. Kesimpulan, pengangguran adalah salah satu persoalan fundamental dalam perekonomian Indonesia. Tingginya angka pengangguran menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara jumlah pencari kerja dan lapangan kerja yang tersedia. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.